anak yang mempunyai orang tua yang memiliki sifat emosional dalam mendidik mereka. Nah, ada anak yang memiliki sifat yang sama seperti orang tuanya atau mengikuti sifat karakter dari orang tuanya. Ketika anak mengalami kekerasan emosional sejak usia dini untuk waktu yang lama, dan juga dilakukan oleh orang terdekatnya, bahkan keluarganya sendiri atau orang tuanya sendiri. Kemudian emosional yang dilakukan atau yang dilontarkan pada anak tersebut sangat-sangat berbahaya untuk anak, tersebut. Apalagi dilakukan pada keluarga yang tidak hangat ya, keluarga yang tidak hangat atau keluarga yang tidak harmonis. Di saat anak menerima emosi dari orang terdekatnya atau dari orang tuanya sendiri, anak tersebut tidak punya informasi mengenai apa yang harus dia lakukan dengan situasi tersebut. Contohnya seperti ini, kita orang tua mau mengajarkan anak agar disiplin, baik itu disiplin bangun tidur misalnya, atau disiplin berangkat ke sekolah. Itu harus tepat waktu. Dan kita tidak boleh menggunakan emosi saat mengajarkan anak untuk disiplin. Tapi nyatanya kita orang tua itu kadang sering juga menggunakan emosi gitu, yang dapat membuat anak tersebut nanti ketika dia dewasa atau nanti dia menjadi orang tua sama seperti kita, dia juga mengikuti hal yang sama seperti yang ia dapatkan sebelumnya. Jadi apa juga dengan menggunakan emosi seperti yang didapatkan sebelumnya dari orang tuanya, begitu yang diterapkan. Maksudnya begitu. Apakah mempengaruhi juga pertumbuhan fisik pada anak? Tentu saja iya. Jawabannya sangat mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Jika orang tua selalu menggunakan amarah atau emosi terhadap anak, maka dampak buruk yang terjadi pada anak, yang pertama begini, anak menjadi pemalu, tidak mudah bergaul dengan teman sebayanya, rendah diri, bahkan menarik diri dari lingkungan. Anak menjadi tidak percaya diri, mereka selalu ragu-ragu, mereka juga biasanya ketakutan, merasa tidak aman. Mereka juga bisa berbohong ya, mulai berbohong untuk menyelamatkan diri. Misalkan orang tuanya emosi lagi mereka, terus mereka mulai berbohong untuk menyelamatkan diri mereka. Kemudian anak tersebut tumbuh menjadi anak yang bisa melakukan kekerasan emosional terhadap sesamanya, karena sudah terbiasa dengan kekerasan emosional dari orang tuanya atau dari orang terdekatnya gitu. Jadi kalau anak sudah terbiasa mendengar emosi orang tua di rumah ataupun di lingkungan tempat dia berada, dengan sendirinya misalkan ya, ibu mengajarkan anak, sementara mengajarkan anak di ruang kelas nih, terus tiba-tiba melakukan amarah gitu, melakukan emosinya ke temannya, misalkan hanya karena satu permainan, temannya bermain, tiba-tiba dia emosi gitu, langsung pukul temannya atau langsung marah dengan temannya. Itu juga karena anak sering di rumah mendengarkan emosi orang tua atau orang tua sering memarahi dia, makanya dengan sendirinya tuh terekam gitu oleh anak, terekam di pikiran anak sehingga anak terbiasa dengan emosi. Makanya
di sekolah dengan teman-temannya juga, dia suka sekali atau bukan suka sih, tapi sering sekali meluapkan amarahnya, emosinya, karena dia merasa itu dia udah terbiasa dari rumah. Baik, di sini cara yang pertama yaitu berupa kita harus memberikan pengertian yang baik pada anak. Kalau kekerasan itu kekerasan emosional atau emosi itu tidak baik loh, tidak baik untuk dilakukan baik dengan sesama teman ataupun keluarga misalnya. Cara memberikan pengertian kepada anak itu kayak seperti merayu gitu, atau kita cara ngomong kita itu penuh dengan kasih sayang, rendah hati, karena usia mereka kan lebih banyaknya kayak kita merayu gitu ya. Terus kita katakan apa yang kita mau sehingga anak bisa lakukan. Misalnya jangan suka emosi, jangan marah-marah. Kita penyampaiannya itu kayak merayu anak gitu. Lalu yang berikutnya, kasih penghargaan untuk anak ketika anak sudah bisa melakukannya. Misalnya anak nggak marah gini, jadi kita memberikan penghargaan. Penghargaan itu jangan yang misalkan yang mewah atau memberikan hadiah, enggak. Di sini penghargaannya seperti kamu pintar banget, kamu sudah bisa ya, mantap gitu ya. Jadi penghargaannya seperti itu. Terus hargai pendapat anak. Misalkan saat kita memberikan pujian pada anak, pasti ada timbal balik dari anak ya. Yang terakhir, cari solusinya. Ajukan usulan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ajak anak untuk berpartisipasi. Misalnya, ayo anak-anak sekarang kita menyanyi sama-sama ya. Ayo adik, misalkan ayo adik Reno yang pimpin kita untuk menyanyi. Jadi saat kita menyuruh atau meminta anak untuk menyanyi, dengan begitu emosi yang sedang anak lakukan itu hilang gitu. Karena kita menyuruh mereka bernyanyi atau mendengarkan cerita misalnya itu, maka dengan sendiri emosi yang ada dalam diri anak tersebut tiba-tiba hilang. Jadi seperti